Oke, kita akan mulai membuat digital art dengan objek binatang yang kita padu-padankan dengan shape. Ya, tahapan awal kita cari aja misalnya yang paling gampang ya, dari samping, misalnya biar side view. Ya, sebetulnya binatang aja, apa saja sih oke. Kita cari yang paling mudah, misalnya klik aja, klik ya. Kemudian kita langsung saja, ini karena hanya sebagai sampel, kita copy image. Kemudian kita ke Adobe Illustrator. Nah, di Adobe Illustrator ini karena settingnya adalah untuk Instagram, maka kita bisa menggunakan square ya, square. Oke, kita klik, kita artboardnya kita setting dulu, kita klik di sini, misalnya ukurannya kecil aja ya, karena kita butuh square 210 kali 210. Selanjutnya kita tinggal edit paste ya. Ini sudah jadi. Langkah selanjutnya ini biar nggak terlampau keluar ya, kita tinggal setting aja sesuai dengan ukuran bidangnya. Kita Ctrl A ya, Ctrl A, kemudian kita ke Ctrl 7 ya, kita udah ada di dalam kotak. Jangan lupa kita untuk yang layer ini kita selalu berikan nama ya, misalnya foto. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal ke artboard. Di sini kita tinggal duplicate ya, duplicate artboard ya, sama kita yang layernya saja kita selalu kunci. Selanjutnya ini bisa kita beri nama misalnya shape gitu ya, shape atau bidang ini ya, bidang hewannya kita perbesar. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan bidangnya. Oke, kita perbesar ya, saya menggunakan Ctrl plus, kita klik ya, ini sesuai dengan, supaya tidak terganggu. Ini ada warna putih, maka fillnya kita nonkan dulu ya. Nah, untuk membuat lengkungannya tinggal klik kemudian ditarik. Untuk menghentikannya tinggal klik sini. Nah, ini kita sudah bisa menghentikan. Sebaiknya untuk membuat semacam ini jangan sedikit-sedikit ini, nah, tapi langsung saja besar sehingga lengkungannya cenderung lebih halus. Kalau misalnya ini kan terlampau panjangan ya, kita tinggal klik aja. Nah, oke, sedikit lagi. Nah, kita atur agar lebih smooth ya. Kita ya, oke, klik ya, klik dikit aja sampai tuntas di titik awal. Ada sedikit kelebihan sih, nggak problem ya. Kita hanya ingin membuat outline-nya saja. Oke, ya. Terus kita tuntaskan dulu ya, kita tuntaskan dulu karena ini bidang yang mungkin kurang rapi, dan untuk peruntukannya ini adalah untuk membuat karya seni, maka sedikit keluar ini juga, keluar shape-nya juga tidak menjadi soal ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, kita sudah tuntas. Biar gampang kita tambahkan ini aja ya, outline. Oke, saya pencet kontrol. Nah, di sini sebetulnya bidangnya juga ada dua nih. Nanti akan kita buat mana yang depan mana belakang masih belum kelihatan. Oleh karena itu kita kembali lagi, dipisahkan saja ya, pisahkan aja. Oke, demikian pula yang ini ya. Nah, pisahkan saja. Sorry ya. Oke. Nah, kita menggunakan Pathfinder. Sementara kita aktifkan semuanya, kita nonkan dulu Finder. Kita cari ya, Pathfinder. Di sini udah ada ya. Kita klik di bagian sini, klik. Nah,
kita ke mouse putih, yang di luar kita delete aja. Nah, ini juga kita delete. Nah, ini udah terpisah ya. Oke, nah selanjutnya ketika sudah jadi, kita kembali lagi ke artboard, kita ke duplicate artboard. Nah, kita sudah ada. Nah, ini sudah ada. Nah, disinilah kita tinggal memainkan bidang-bidang yang bisa kita setting lebih unik ya. Oke, kita kembali lagi layer, shape-nya sudah ada. Kemudian kita tinggal bermain-main di bidangnya hewan ini. Oke, misalnya semacam ini. Nah, agar lebih warnanya dapat ya, kita bisa menggunakan di sini warnanya cenderung yang enggak usah terlampau mikir ya. Ini warnanya sudah tinggal perpaduan warna yang akan kita gunakan. Bisa menggunakan landscape atau menggunakan yang misalnya aja flower. Nah, ini udah cenderung lebih leluasa, atau mungkin menggunakan misalnya nih food and beverage atau apapun. Nah, ini udah bebas ya. Jadi kalau kita menggunakan swatches memang sedikit berpikir di situ warna yang cocok. Nah, kalau menggunakan yang di sini, ini kita sudah langsung menggunakan warna yang ada di sini, udah cenderung lebih tinggal pilih saja ya. Kita mau warna misalnya ke apa ya, atau mungkin di sini ada pop art, udah bebas ya. Kita coba ya, klik, kita misalnya warnanya mungkin warna merah misalnya ya. Kemudian kita akan masukkan ke dalamnya juga, kita perbesar ya, kita perbesar dikit aja. Oke, kemudian kita Ctrl C, kemudian Ctrl Edit Pas V ya, kita perkecil ya. Saya pencet Alt dan Shift, misalnya warna kita ganti warna. Oke, kemudian di sini kita Ctrl C lagi, kemudian Ctrl Shift V ya, sini ya, kita perkecil lagi. Oke, saya pencet Alt dan Shift, misalnya kita menggunakan warna putih misalnya ya. Nah, untuk lebih variatif, kita potong ya menggunakan Pathfinder. Nah, kalau misalnya kita agak sulit membuat presisi semacam ini, maka kita bisa gunakan sini ada namanya View Smart Guide. Ya, kita cek ya. Saya udah kotak. Nah, maka di sini otomatis, nah tuh udah pas saja ya. Oke, kemudian kita kembali lagi main Pathfinder. Klik sini ya, klik sini, yang di luar kita nonkan, yang di sini mungkin warnanya. Nah, oke. Kemudian ya kita pilih variasi lagi. Enaknya menggunakan View Smart Guide, maka titik awal ini bisa langsung pas saja ya. Semacam ini. Klik ya. Nah, kita mungkin non, kemudian kita ke white. Nah, kira-kira semacam ini. Ya, selanjutnya kita ingin mengisi bidang-bidang di sini ya. Bidang-bidang sini ya, tinggal kita setting di misalnya. Nah, ini udah pas saja ya. Pas enaknya menggunakan Smart Guide ini. Kita warnanya mungkin warna biru misalnya. Kita nonkan warnanya biru. Nah, biru. Kemudian tambahkan lagi mungkin di sini ya. Saya pencet Alt, nah, dikurangin lagi ya. Nah, untuk memperbanyak mungkin kita ganti warna dulu ya. Klik setting 1, kita Ctrl D ya di oke. Kemudian klik lagi, misalnya saya pencet Alt hanya untuk membuat tempat yang berbeda. Oke. Kemudian kita juga bisa bermain-main di sini, misalnya untuk bidang yang di
kotak sini ya. Nah, semacam ini. Agar presisi, enaknya tetap menggunakan smart gate ya. Nah, kita bisa membuat presisinya sini. Ya, kita akan coba lagi ya. Nah, kemudian di sini kita bisa dipotong ya. Klik potong sini, ada 3 bidang ya. Klik bidang sini. Kemudian kita mainkan ke Pathfinder-nya. Finder, kita klik sini, klik sini. Ya, kita send to back dulu. Nah, oke. Nah, ini juga yang belakang kita send to back dulu. Nah, ini udah kena. Yang klik sini, yang putih, kita ops, ada yang kurang ya. Ini biar nanti presisi. Kita ke klik yang bidang sini, kita ke yang klik sini. Kita send to back dulu ya. Oke. Kita mouse putih, kita delete. Oke, yang di sini, nah kita bisa bermain-main sesuai dengan, nah klik, ini juga bisa diganti warna, mungkin warna hijau ya, semacam ini. Yang di bawah sini juga kita bisa mainkan warna, mungkin warna kuning. Nah ini warna-warna bidang yang bisa kita atur. Sini pun juga demikian. Klik setting di sini ke Pathfinder ya, Pathfinder. Nah, oke, kita send back aja. Oke. Nah, kita delete. Demikian pula yang sini nih. Ini kita aktifkan. Kemudian klik sini. Kemudian kita mainkan di sana ini. Nah, ini oke. Saya send to back, tinggal delete saja. Oke. Nah, ini kan sudah rapi. Selanjutnya ini juga sama. Ketika klik di sini kita rapikan dikit ya. Atau gini deh kita. Nah, jadi nanti akan lebih variatif. Kita klik, aktifkan bidang mana yang akan kita potong. Ya, kita aktifkan semuanya. Kita main ke Pathfinder lagi. Klik sini. Ya, kita send to back lagi. Oh, yang black kita send to back. Oh. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa, ya nggak bisa ya. Kita bisa atur lagi di layernya ini, tambahkan sini. Khusus yang black ini bisa kita atur di belakangnya. Ya, kira-kira semacam itu. Kemudian yang ini kita bisa ganti warna. Misalnya warna. Nah, ini yang di sini mungkin warna putih, yang di sini mungkin warna kuning. Nah, yang ini, oh ini kan otomatis kan masih ini ya, masih belum pas. Kita sedikit tambahkan dikit ya, supaya nanti pas. Oke. Sorry. Ya, kita tambahkan sini aja. Kita menggunakan mouse putih hanya untuk lebih. Nah, oke, semacam ini. Klik sini, klik sini. Nah, tinggal main ke Pathfinder lagi. Ya. Di delete. Nah, oke. Nah, ini kan sudah bentuk yang kita bisa atur. Kemudian mungkin kita akan tambahkan bidang yang mungkin agak berbeda ya. Ini klik sini. Ya, mungkin sedikit oval. Ya, oval semacam ini. Kita geser. Oke, ya kita geser. Kemudian kita sedikit ke atas ke bawah. Ya, ke bawah. Kemudian kita atur untuk pemotongannya. Klik sini kan, klik sini. Oke. Klik, kita nonkan. Ya. Pathfinder. Yang ini kita tinggal delete saja. Nah, ini sudah jadi. Nah, ini untuk yang bidang-bidang selanjutnya, boleh teman-teman membuat variasi sendiri ya, misalnya semacam ini. Ini warnanya mungkin warna oranye misalnya ya, oranye. Nah, kita klik, Ctrl D, ya. Tambahkan lagi. Ya, oke. Ini kita aktifkan
aktifkan pakai mouse putih aja ya, karena bidangnya yang kita ambil ada bagian sini. Kita tinggal mainkan, coba ya kita cek supaya lebih variatif. Coba kita atur di sini, kita naikkan, oke, misalnya semacam ini ya. Kemudian kita akan potong ya, kita akan potong, maka potongan sini kita aktifkan sini, satu sama sini ya. Nah, klik yang satu lagi ya, oke. Kita potong menggunakan Pathfinder, kita klik ya, oke. Nah ini ada yang belum kepotong. Kalau misalnya belum kepotong, kita cek lagi apakah sudah nyambung. Oh ya, oke. Ini bidang sini masih belum kepotong, maka aktifkan lagi di sebelah sini. Kita main ke Pathfinder ya. Nah kita tinggal buang. Nah tuh udah buang, ini juga sama, buang, oke, buang. Bisa dibuang, atau mungkin warnanya biar hijau nggak masalah ya, kita cek, klik sini. Nah oke, macam ini. Ini juga mungkin kita samakan aja ya, samakan di bidang yang masih merah. Mungkin warnanya tadi terlampau banyak yang diaktifkan, kita samakan aja. Oke. Nah yang sini bisa kita atur, misalnya dengan warna mungkin, nah warna-warna yang bisa kita sesuaikan, kita kontrol 0. Oke, ini bisa kita atur warna yang berbeda. Nah oke, kemudian ini tinggal kita melanjutkan aja. Untuk warnanya mungkin kita nggak mau hitam, nggak apa-apa, kita menggunakan warna yang berbeda. Kita aktifkan sini, kita ganti warna mungkin warna kuning. Kemudian selanjutnya kita atur di bagian yang di sini, mungkin kita bisa bikin warna yang satu. Oke, kita kontrol D lagi sampai selesai. Teknisnya sama dengan yang tadi ya, kita aktifkan sini, kemudian kita ambil yang bagian yang akan kita potong, kemudian kita main ke Pathfinder ya. Kalau misalnya ini tutupan, kita send to back aja, atau Ctrl Shift yang kurung buka ya. Oke, udah selesai. Klik ya, oke, klik ya. Wah ini kan mungkin ya nggak sesuai dengan yang kita inginkan warnanya, tinggal kita ubah saja. Nah oke, kita kontrol 0 juga sama ya, ini mungkin kita warnanya biru. Kemudian ini sebenarnya sudah jadi ya. Kalau misalnya kita tambahkan mungkin bulatan-bulatan yang lain, misalnya ya sini saya shift control semacam ini ya. Kita sedikit turun ke bawah ya, semacam ini. Kita buat variasinya aja ya. Kalau saya Ctrl C, Ctrl Shift V, Ctrl Shift V. Nah saya kembali lagi Alt sama Shift, mungkin warna yang berbeda ya, semacam ini. Cuman di sininya kita ingin buat variasi lagi. Saya bikin kotak, kemudian kita aktifkan tiganya, kemudian kita Pathfinder lagi ya, klik sini. Oke, kita tinggal delete aja ya, delete yang sini mungkin warna. Nah tuh udah jadi. Ingin variasi lagi, nggak jadi soal, tinggal teman-teman tetap menggunakan Smart View ya, klik. Mungkin kita tambahkan di sini kotaknya untuk memotong, klik. Nah klik. Nah kita bisa mungkin warnanya warna putih. Oke, saya kontrol 0. Nah, oke ini ada yang kurang di bagian sini. Klik, mungkin ini warna kuning ya. Oke, kita kontrol 0. Nah tahapan selanjutnya ya, kita bisa
tambahkan backgroundnya ya, background satu lagi. Kita cek lagi di bagian layer. Nah oke, kita ini jangan lupa tetap terbuka. Kita ke layer, kemudian kita artboard, kemudian kita ke duplicate layer, duplicate artboard ya. Oke, kita tambahkan yang belakang ini adalah bagian belakang, misalnya background. Oke, background. Nah, background ya kita atur saja bidangnya, misalnya kotak ya, kotak. Oke, warnanya sih bebas saja. Kita cari yang intinya, cari yang kontras. Oke, satu. Yang ini juga sama, kita Ctrl C aja ya, atau bikin kotak langsung juga nggak jadi soal, karena menggunakan Smart View ini cenderung lebih presisi. Satu, mungkin kita bikin warna berbeda. Yang ini juga mungkin kita aktifkan sini ya, mungkin warna berbeda aja biar gampang ya. Kita aktifkan ketiganya ya, kita main ke Pathfinder lagi, kita klik sini ya, kita yang keluar kita delete, ini juga kita delete. Oke, yang ini bisa kita atur warna, mungkin warna merah ya, merah. Yang ini mungkin warna kuning. Selanjutnya ini mungkin warna yang mungkin pink lah ya. Oke, pink semacam ini. Nah ini tinggal nanti teman-teman tinggal atur aja, misalnya kita pakai ellipse ya. Nah enaknya pakai Smart View, dia ya, kita bisa langsung ke presisi. Oke, misalnya semacam ini. Oke, tinggal di keempatnya aktifkan, klik Ctrl Z, nah set ya, klik satu lagi ke Pathfinder. Nah oke, dan sini kita bisa atur maju, yang sini mungkin warna biru atau mungkin warna yang kontras, misalnya warna, nah semacam ini. Yang di sini pun juga mungkin warna merah, misalnya merah, atau mungkin warna coba kita. Nah ini yang sini kita warna menggunakan warna mungkin warna biru deh, misalnya semacam ini. Kok ada yang ketambahan, kita cek lagi ya. Nah kita tinggal delete aja. Oke, nah ini ya salah satu digital art yang bisa kita optimalkan sebagai karya seni. Oke, kira-kira sampai semacam ini. Coba kita set dulu. Oke, langkah selanjutnya kita coba membuat berbeda ya. Ini kita misalnya kita tambahkan lagi figura. Oke, kita kunci dulu ya. Ini misalnya kita klik ya. Oke, macam ini ya, kita besar dulu. Oke, kita ke nonkan dulu, kemudian kita warnanya mungkin warna tua, kemudian kita struknya kita berlebar ya. Nah, oke, kita pastikan dia ada di dalam kotak. Oke, ini yang dipastikan di dalam kotak dulu. Oke, kemudian kita kecil aja dulu ya. Kita coba objek ke flatten dulu, pad outline stroke. Oh ya, apa? Oke, 0, kemudian kita copy ke sebelahnya. Nah, 1, kemudian kita copy lagi ke sebelahnya. Nah, oke.
coba ya, kita simpan, misalnya modelnya kita layer, coba kita cek layer. Nah, oke, kita simpan ke misalnya ke export ya, export ya. Export, kemudian kita save ke misalnya ke ini head, save, misalnya tadi saya simpan di picture 2 ya, picture 2. Oke, nah kita klik sini, kemudian kita export, save ini. Nah, ini picture 3, save. Nah, satu lagi di layarnya kita matikan aja dulu ya. Nah, oke, klik sini, kita ke export, ke save picture 1 ya, 1 karena di awal 1. Oke ya, oke, kita matikan dulu. Oke, kita cari untuk penerapan karya kita. Nah, cari misalnya interior home blank wall ya, jadi temboknya kosong. Kita enter dulu. Nah, ini banyak ya, banyak yang bisa kita terapkan di karya kita ya. Kita asal aja, kita misalnya klik sini, klik, kemudian kita cari ini aja ya, cari yang ini, kita copy, kemudian kita setting di anggap aja ini untuk sampel ya. Nah, kita ke 210 aja karena posisinya ini untuk Instagram ya, kita edit paste ya. Oke ya, kita perbesar aja dulu ya, kita perbesar aja dulu sampai kira-kira ada di ini kurang dikit. Oke, kira-kira semacam ini ya. Oke, kita akan macam ini. Kemudian jangan lupa ini untuk di cropping aja sesuai dengan bidang yang ada. Klik ya. Oke, klik. Oke, kita Ctrl A, kemudian Ctrl 7. Nah, kan di sini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal cari tadi gambar yang kita bikin, kan ada di kemudian ini, kemudian tadi. Oke, nah kita aktifkan aja place. Nah, 1 2 3. Nah, oke, ini kita biar nggak keganggu, kita tambahkan layernya. Nah, kan di sini ya, klik, ini di sini semuanya di sini. Nah, ini juga sampai ke sini. Nah, oke, kita kunci aja dulu. Yang sini kita aktifkan semuanya, kita ke, nah oke, kita perkecil dulu. Oke. Nah, ini sudah jadi desain kita yang kita tawarkan ke klien ya. Oke, kita save dulu. Save dulu. Tadi digital art. Oke, misalnya finally. Oke, kita save. Oke, ya kita ekspor aja biar gampang nanti untuk pressingnya. Save. Oke ya,